Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada pembelajaran matematika kelas 8. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sudut-sudut istimewa pada segitiga siku-siku. Jangan lupa sebelum kita mulai, kita berdoa dulu menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Kita lanjut. Pada tujuan pembelajaran kali ini yaitu diharapkan kalian dapat menentukan panjang sisi-sisi segitiga dengan menggunakan perbandingan sudut-sudut istimewa pada segitiga siku-siku. Nah, kita masuk ke materi yaitu sifat perbandingan sisi segitiga siku-siku bersudut istimewa. Nah, sudut-sudut yang dimaksud yaitu besarnya 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat. Nah, kenapa dikatakan istimewa? Karena sudut-sudut tersebut dapat dilukis dengan menggunakan jangka dan penggaris. Nah, secara lengkapnya, sudut-sudut istimewa itu ada 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, perhitungan dengan menggunakan perbandingan sisi segitiga siku-siku bersudut istimewa ini nanti akan kalian jumpai pada ilmu-ilmu lainnya seperti fisika, ekonomi, dan teknik konstruksi. Nah, sebab untuk mendapatkan apa sebenarnya yang kita ketahui dan apa saja yang harus kita hitung, tidak harus selalu melihat tabel dan tidak selalu harus menggunakan kalkulator. Nah, di sini ada ilustrasi tentang segitiga siku-siku dengan menggunakan sudut-sudut istimewa. Nah, yang pertama ini segitiga siku-siku sama kaki. Kita tahu bahwa segitiga sama kaki itu mempunyai dua sisi yang sama panjang. Ya, di sini sisi siku-siku dan besar panjangnya adalah sama. Kemudian pada segitiga yang satunya lagi yaitu segitiga siku-siku dengan sudut yang lainnya adalah 30 dan 60 derajat. Nah, pada segitiga sama kaki ini diperoleh dari persegi, bidang datar persegi, dan ini diperoleh dari segitiga sama sisi. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat di sini pada contoh-contoh dari mana ya hubungan itu diperoleh. Sekarang misalkan diketahui sisi terpanjang dari sebuah segitiga siku-siku yang salah satu sudutnya yaitu 60 derajat adalah 40 cm. Kita lihat seperti gambar di sebelah kanannya ini. Pertanyaannya, tentukan besar sudut dan panjang sisi lainnya. Nah, ini segitiga siku-siku dengan salah satu sudutnya adalah 60 derajat. Nah, di bawahnya ini sudah ada rumusannya. Seperti di halaman sebelumnya. Ya, dengan kalau segitiga sama kaki, siku-siku sama kaki itu diperoleh dari rumusan persegi. Dan jika sudut-sudut yang besarnya 60 derajat dan 30 serta 90 di sini dari segitiga sama sisi. Nah, kita lihat penyelesaiannya. Kita misalkan dulu panjang sisi terpendeknya adalah Q. Ini sisi terpendeknya adalah Q. Dan segitiga siku-siku yang diketahui salah satu sudutnya 60 derajat. Ini 60 derajat. Berarti sudut yang satunya adalah 30 derajat. Nah, sisi terpendeknya adalah sisi yang berada di depan sudut 30 derajat. Ini kita misalkan Q. Ya. Maka ada kekhususan yang harus kita cermati yaitu sudut yang lainnya pasti 30 derajat. Karena kita tahu bahwa jumlah besar sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Kalau ini 90, di sini 60 berarti sisanya 180 dikurang 90 dan 60.
Nah, sudut yang besarnya 30 derajat ini dan perbandingan sisinya mengacu pada sifat kedua di halaman sebelumnya, yaitu segitiga siku-siku seperti pada gambar A di sini. Di depan sudut 30 derajat kita misalkan Q, sisi terpendeknya. Maka dengan menggunakan teorema Pythagoras, kita bisa menentukan bahwa sisi yang di depan sudut 60 derajat adalah Q akar 3. Dan di sini adalah 2Q. Ya. Itu dari segitiga sama sisi. Sehingga kita peroleh di sini dengan membandingkan unsur-unsur antara kedua gambar yang bersesuaian, maka kita lihat untuk sisi di depan sudut 90 derajat atau hipotenusa ini 2Q, sementara Q-nya adalah tadi panjangnya 20 cm, maka panjang Q sama dengan setengahnya dari hipotenusa yaitu 10. Kemudian sisi yang berada di depan sudut 60 derajat kita bandingkan di sini yaitu Q akar 3. Berarti Q-nya 10, berarti kita masukkan 10 akar 3. Jadi panjang sisi yang berada di depan sudut yang besarnya 60 derajat yaitu 10 akar 3. Ini seperti gambar B di sini ya. Kita lanjut berikutnya. Maka kita simpulkan di sini. Yang pertama, jika diberikan segitiga siku-siku ABC dengan besar sudut ABC yaitu sudut B-nya di sini 60 derajat, maka rasio perbandingan AB berbanding AC berbanding BC adalah, kita lihat di sini ya, AB berbanding AC berbanding BC. 30 derajat berbanding 60 derajat berbanding 90 derajat. Oke. AB berbanding AC berbanding BC. Ini kita masukkan. Sisi di depan 30 derajat adalah A. Sisi di depan sudut 60 derajat adalah A akar pangkat 2 dari 3. Dan sisi yang berada di depan sudut 90 derajat yaitu sisi BC yaitu 2A. Atau kita sederhanakan menjadi 1 berbanding akar 2 dari 3 berbanding 2. Nah, untuk yang kedua di sini, jika diberikan segitiga siku-siku sama kaki ABC dengan besar sudut ABC sama dengan sudut BAC sama dengan 45 derajat, maka rasionya menjadi AB berbanding AC berbanding BC sama dengan 90 derajat berbanding 45 berbanding 45. Masukkan di sini ya nilai-nilainya, maka perbandingan antara AB dengan AC dan BC adalah akar pangkat 2 berbanding 1 berbanding 1. Oke, kita lanjut. Nah, kita lihat contoh 1. Ini gambar di samping menunjukkan segitiga PQR dengan siku-siku di P dan QR sama dengan 8 cm. Dan sudut Q adalah 60 derajat. Tentukan panjang PQ dan panjang PR. Ya, pembahasan di sini. Oke. Buat perbandingannya dulu. Ya, QR berbanding PQ sama dengan 2 berbanding 1 dan seterusnya. Ya, sehingga diperoleh panjang PQ sama dengan 4 cm. Nah, terus sekarang PQ berbanding QR untuk mencari PR. Ya. PQ ya, PR berbanding QR. PR berada di depan sudut 60 derajat, berarti akar pangkat 2 dari 3. Ya. Kemudian QR-nya adalah 2. Masukkan yang sudah ada, PR berbanding dari QR-nya 8. Ini lalu perkalian silang. Ya. Perkalian silang sehingga diperoleh bahwa panjang PR itu 4 akar pangkat 2 dari 3. Nah, ini dari mana 4 pangkat 2 akar dari 3? 4 kali akar pangkat 2 dari 3. Ini 8 dibagi 2. Ya, ini artinya 8 dikalikan akar 3. 8 disederhanakan dibagi dengan 2 hasilnya 4. Jadi, panjang PR adalah 4 akar pangkat 2 dari 3 cm. Berikutnya contoh kedua. Perhatikan gambar ya,
sebelah kanannya itu diketahui segitiga siku-siku ABC dengan panjang AC 24 cm dan sudut BAC-nya adalah 45. Sudut BAC. BAC ini 45. Ini lihat segitiga sama siku-siku sama kaki ya. Maka sudut BCA juga sama 45 derajat. Penyelesaiannya ya, tentukan di sini panjang AB. Berarti AB sama dengan BC. Oke, kita buat perbandingannya. Berarti AB berbanding AC sama dengan 1 berbanding akar pangkat 2 dari 2. Ini sifat yang kedua ya. Kemudian di sini AB berbanding 2 AC-nya, masukkan 24 sehingga diperoleh ya perkalian silang akar pangkat 2 dari AB dikalikan AB ya. Kemudian sama dengan 24 kali 1. Maka AB adalah 24 berbanding akar pangkat 2 sehingga AB adalah 12 akar pangkat 2 dari 2 cm. Nah, sampai di sini mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami. Nanti untuk latihannya kerjakan pada buku paket uji kompetensi 6 ya, halaman 49. Di sana ada nomor 19 dan nomor 20 ya. Nomor 19 dan nomor 20 halaman 49. Demikian penjelasan dari Ibu. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu sampaikan dapat menambah pengetahuan kalian dalam mencapai tujuan yang sudah disampaikan di awal pertemuan kali ini. Jangan lupa pertemuan yang minggu depan yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pythagoras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.